Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, apakah kalian sudah sarapan? Jangan lupa sarapan ya, dan jangan lewatkan sarapan karena supaya kita lebih semangat dalam belajar dan lebih fokus untuk belajar. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini, kita akan memasuki bab pertama, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Oke. Nah, Ibu mau jelasin dulu nih. Jadi, pada bab pertama ini dipecah menjadi 3 materi. Oke. Jadi pada bab pembahasan pertama ketabahan Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3 materi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi pertama, yaitu awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana awal mula Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ya. Nah, diharapkan dari pembelajaran kali ini kalian semua dapat memahami bagaimana sih awal mula Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah mengajarkan Islam, apa saja cara-caranya. Nah, mari saksikan video pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, kali ini kita memasuki pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saat berdakwah. Ya, ini adalah pembahasan bab 1 di semester 1 kelas 4. Langsung saja, ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saat berdakwah. Nah, ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, yang kedua ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah, yang terakhir ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Jadi dalam pembahasan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah ini ada 3 materi yang harus dibahas. Yang pertama materi tentang masa awal berdakwah, masa awal dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua materi tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Dan yang ketiga materi ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya. Masa awal dakwah Nabi Muhammad. Masa awal dakwah Nabi Muhammad itu menceritakan bagaimana mulanya Nabi Muhammad mengajarkan dan menyebarkan agama Islam sesuai petunjuk Allah, yaitu dengan cara berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan berdakwah secara terang-terangan. Ya. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan mengajarkan Islam memakai 2 cara pada awalnya, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan atau secara langsung, ya. Bisa dipahami? Ada 2 cara ya. Lanjut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana sih Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Nah, awal mulanya
turun wahyu kedua Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Jadi pada awal mulanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat, yaitu adalah wahyu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, yang kedua yaitu Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun. Yaitu dakwah ini dimulai dari keluarganya dulu, keluarga terdekatnya dulu atau tetangganya juga, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi dakwahnya dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, kemudian yang ketiga, setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama beberapa lama, terdapatlah 10 orang pertama yang langsung mendapatkan pengajaran Islam dari Nabi Muhammad. Ya. Terdapat 10 orang pertama yang mendapat pengajaran Islam secara langsung dari Nabi Muhammad. Nah, siapa sih 10 orang pertama yang masuk Islam mengikuti ajaran Nabi? Nah, 10 orang pertama yang masuk Islam mengikuti ajaran Nabi SAW disebut ashabikunnal awwalun. Nah, yaitu yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Ini istri Nabi ya. Lanjut, Ali bin Abi Thalib. Lanjut, ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya Utsman bin Affan. Selanjutnya Zubair bin Awam. Yang keenam Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan Talhah bin Ubaidillah. Yang kesembilan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan yang ke-10 Arqam bin Abil Arqam. Nah, itulah 10 orang pertama yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, atau disebut ashabikunnal awwalun. Oke. Selanjutnya, cara Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Jika yang tadi secara sembunyi-sembunyi, sekarang yang kedua adalah secara terang-terangan atau secara langsung. Bagaimanakah awal mulanya? Itu awal mulanya setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya, akhirnya Allah menurunkan wahyu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya, Nabi mengumpulkan para kerabat dan orang-orang Quraisy yang terpandang dalam perjamuan. Jadi begitulah caranya Nabi SAW berdakwah mengajarkan Islam secara terang-terangan, yaitu setelah turunnya wahyu dari Allah untuk menyebarkan Islam secara langsung, kemudian Nabi mengumpulkan para kerabatnya dan orang-orang Quraisy yang terpandang saat itu, dikumpulkan dan kemudian diajarkanlah apa itu Islam, gitu. Sampai sini paham ya? Lanjut. Pada awal mula Nabi Muhammad SAW berdakwah, hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad. Bahkan keluarganya pun ada yang menentang ajaran Nabi Muhammad. Siapakah keluarganya itu? Yaitu
pamannya sendiri. Itu paman Nabi Muhammad yang menentang keras ajaran Islam bernama Abu Lahab. Ya. Nah, walaupun Nabi Muhammad mendapat tantangan dan ancaman terus-menerus, tetapi beliau tetap tabah dan tidak ada putus asa. Nah, jadi Nabi SAW tidak menyerah untuk mengajarkan, menyebarkan, membimbing orang-orang terdahulu untuk mengenal apa itu Islam. Ya, jadi ayo kita ulangi lagi bagaimana cara berdakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang pertama adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua adalah berdakwah secara terang-terangan. Ya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam minggu depan. Selalu semangat dalam belajar dan jangan menyerah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.